Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Santika Mayangsari, NPM 2057051011 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas 12 yaitu tentang pushdown automata. Pushdown automata introduction. Jadi di sini PDA atau pushdown automata adalah cara untuk mengimplementasikan context-free grammar dengan cara yang sama seperti mendesain finite automata untuk regular grammar. Nah, PDA atau pushdown automata ini lebih kuat dari FSM atau finite state machine. Finite state machine memiliki memori yang sangat terbatas, sedangkan untuk PDA sendiri ini memiliki lebih banyak memori dibandingkan FSM. PDA itu gabungan dari finite state machine tambah sebuah tumpukan atau stack. Stack atau tumpukan ini adalah cara kita mengatur elemen satu di atas yang lain. Tumpukan melakukan dua operasi dasar. Yang pertama ada push, yang kedua pop. Push adalah elemen baru yang ditambahkan di bagian atas tumpukan. Sedangkan pop elemen teratas tumpukan yang dibaca, dihapus, atau diambil. Selanjutnya di sini ada pushdown automata. Ini memiliki 3 komponen penting. Yang pertama ada input type, yang kedua finite control unit, yang ketiga stack with infinite size. Jadi di sini ada inputnya, misalkan ada text input langsung ke finite control unitnya. Di finite control unit ini menerima atau menolak inputan dari si input type ini. Lalu di finite control unit ini ada push or pop. Nah, ini stacknya. Seperti itu. Di sini ada pushdown automata yang formal definition-nya. Di sini pushdown automata ini memiliki atau didefinisikan oleh 7 tuples seperti di bawah ini, yaitu Q, sigma. Nah, yang ini itu uppercase gamma atau capital letter gamma. Ini del, ini ada Q note, Z note, dan F. Nah, apa sih maksud dari 7 tuples ini? Jadi untuk yang Q adalah finite set of state. Untuk yang sigma, a finite set of input symbol. Lalu yang uppercase gamma atau capital letter gamma ini adalah finite stack alphabet. Nah, ini adalah del atau transition function. Q note adalah start state, Z note the start state symbol. Dan yang terakhir ada F, the set of final atau accepting state. Jadi ini final setnya. Nah, untuk del ini, di transition function ini mengambil argumen triple del, yaitu Q, A, sama X, di mana Q adalah state bagian dari Q kapital. Nah, A adalah simbol input bagian dari sigma, atau A sama dengan ini. Ini tuh simbol empathy biasanya kalau dalam PDA. Lalu X ini adalah stack simbol, yaitu anggota dari uppercase gamma atau capital letter gamma. Di sini ada pushdown automata graphical notation-nya. Di sini ada finite state machine-nya ini seperti ini. Sedangkan untuk pushdown automata di sini ada perbedaan, yaitu seperti di gambar yang terlihat A ini merepresentasikan input simbol. Kemungkinan A ini juga bisa simbol kosong seperti ini. Epsilon atau input kosong gitu. Lalu yang B-nya juga ini termasuk simbol on top dari stack, suatu tumpukan paling atas. Simbol paling atas dari sebuah tumpukan atau simbol puppet. Nah, di sini juga bisa epsilon atau artinya tumpukan tidak terbaca atau tidak ada yang di pop. Seperti itu. Lalu yang ini C adalah simbol push pada stack atau menambahkan. Kalau pop ini kayak mengurangi atau mengambil, membaca gitu. Kalau misalkan yang push ini dia menambahkan gitu artinya. Nah, pada simbol push ini juga bisa melambangkan epsilon yang artinya tidak ada yang di push. Di sini misalkan ada contohnya langsung aja. Di sini bangun PDA yang menerima bahasa seperti ini.
0 pangkat N, 1 pangkat N, di mana N ini harus lebih atau sama dengan dari 0. Di sini langsung aja ke contoh, misalkan ada contoh 0011. Nah, kita ke Q1. Q1 ini untuk ke Q2 harus memenuhi aturan yang di sini kan. Di sini adalah input. Yang di sini adalah outputnya. Enggak, ini input. Lalu ini adalah simbol yang pop. Di sini adalah simbol push. Nah, karena ini di awal, kita tulis aja di sini Z 0. Lebih jelek banget. Z0. Nah, pada Q2 ini kita punya 0 kan di sini. Nah, di Q2 kalau misalkan diinputkan 0, ini kan inputnya 0, maka tidak ada yang di pop. Dia langsung ke ininya, push. Jadi kita kalau misalkan punya angka 0 di sini, berarti tidak di pop, tapi kita push 0-nya. Kita tulis 0 di sini. Lalu 0, nah 0 lagi berarti kita melooping kan di Q2. Q2 juga inputnya 0, maka di push 0 seperti ini. Nah, lalu yang ini udah, kita ke yang satu ini. Dari Q2, kalau misalkan Q2 diinputkan 1, berarti ke Q3. Inputnya adalah 1. Gimana 1 ini epsilon ya? Tidak ada yang di push. Seperti itu. Di sini adanya 0. Ya kan? Ini yang pushnya nggak ada, tapi di pop 0. Maka yang ini kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Lalu di Q3. Q3 ini inputnya 1. Maka nggak ada yang di push, tapi di pop 0. Ada nggak di stack ini 0? Ah, ada nih. Berarti kalau ada kita hapus aja. Nah, selesai seperti ini, kan di sini udah nggak ada angka lagi, nggak ada grammar lagi kan. Nggak ada bahasa yang harus kita input ke stacknya. Lalu kita baca ini. Nah, nggak ada input. Nggak ada yang di push. Tapi ada yang kita pop, yaitu Z0. Oh, ada Z0. Berarti kita hapus, kita pop. Mana eraser? Nah, jadilah kosong seperti ini kan. Kalau misalkan kayak begini, dia kan langsung ke final state, yaitu Q4. Kalau misalkan sebuah bahasa ini berakhir di final state, maka bahasa ini akan diterima. Oleh karena itu, untuk grammar 0011 ini akan diterima oleh PDA yang ini. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal yang ini. Push down automata event palindrome. Nah, di sini ada palindrome. Ya, palindrome itu kata yang dapat dibaca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, atau dari depan ke belakang, belakang ke kanan. Dari depan ke belakang, belakang ke depan. Dengan bunyi yang sama, misalkan nun. N-O-O-N, N-O-O-N, nun. Kalau dibaca dari sini, nun juga. Kelihatan nggak ya? Lalu di sini, no lemon, no melon. Kalau kita balik dari sini, no lemon, no melon, sama. Begitupun yang ini, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kalau dari sini, 1, 2, 3, 3, 2, 1, sama. A, B, B, A. A, B, B, A, sama. Ini reskar. Dibaca resekar, sama. Itu. Namun di sini, pada example contohnya bahwa PDA menerima bentuk palindrom genap. Nah, di sini ada bahasanya, language-nya, di mana ini limit ya. Jadi kita nggak bisa memasukkan semua kata ini ke dalam bahasa yang ini. Kenapa? Karena dia hanya menerima input A sama B. Gitu. Seperti itu.
Jadi pada bahasa yang ini hanya bisa menerima input yang ini, A, B, B, A. Maka pada contoh di sini saya menuliskan A, B, A dan A, B. Langsung aja dijelasin lebih detailnya. Di sini kita ada PDA yang menerima bentuk palindrom A, B, A. A, B, A ya. Pertama, di sini nggak ada yang kita inputkan, nggak ada yang kita pop, tapi kita push Z0. Berarti di sini kita tulis Z0. Oke. Selanjutnya yang kedua, di sini kita punya huruf A, small a. Pada key 2, kalau misalkan inputnya small a, berarti nggak ada yang di pop, tapi kita push A. Sini kita A, lalu yang kedua ada B. Nah, kita looping di Q2. Jika diinputkan B, maka kita push B. Nggak ada yang di pop. Seperti ini. Lalu yang ketiga ada B. Nah, sebelum itu di sini ada aturan. Nggak ada yang di-input, nggak ada yang di-pop, nggak ada yang di-push. Oke, maka di sini kita bagi menjadi 2 point string. Artinya, seperti ini. Nah, ini kita asumsikan ya. Ini kita asumsikan bahwa string telah mencapai titik tengahnya. Maka kita bagi ini seperti ini. Bagi 2 string yang ada ini. Lalu kita langsung ke key 3. Di mana key 3 ini diinputkan B. Kalau diinputkan B, kita pop B. Nggak ada yang kita push. Berarti yang B ini kita hapus aja. Oke, karena kan input B, kita pop B, nggak ada yang kita push. Seperti ini. Begitupun untuk yang A, karena di sini tetap masih di Q3. Q3 ini kalau diinputkan A, kita pop A, nggak ada yang kita push. Kita hapus aja. Nah, udah. Lanjut, kita ke sini. Ke rules yang ini. Nggak ada inputnya, karena kan ini udah ya 4 doang. Di sini, setelah A nggak ada input apa-apa lagi. Nggak ada yang di-input, tetapi kita pop Z0-nya. Oke, berarti Z0-nya kita hapus. Kita pop. Udah. Nah, udah kan, berarti di stack ini, stack pertama kan kosong ya. Maka, bahasa ini akan diterima oleh mesin PDA, karena dia sudah mencapai ke final state. Kalau misalkan mencapai final state, maka bahasa ini akan diterima. Lanjut ke stack yang kedua. Misalkan ada AB. Sebelumnya di sini key 1 untuk mengarah ke key 2, nggak ada yang di-input, nggak ada yang di-pop, tapi kita push Z0. Z0. Oke. Selanjutnya A. A di Q2 nggak ada yang kita pop, tapi kita input. Maksudnya kita push. Kita masukkan ke stacknya. Lalu B juga sama. Nggak ada yang di pop, kita push, kita input, kita tulis. Nah, sudah kebaca nih stacknya. Yang pertama, yang paling bawah ini Z0 atau Z-Note. Di sini ada A, ada B. Lanjut ke sini, ke rules yang ini. Nah, rules ini kan kita asumsikan bahwa string telah mencapai titik tengahnya, maka kita bagi. Ya, kita bagi 2 gini lah. Nah, lanjut ke si A ini. Q3. Q3 ini kalau misalkan inputnya A, ada A, ya, inputnya A, kita pop A. Nggak ada yang kita push. Sedangkan di sini, ya, di sini itu B, bukan A. Jadi, nggak bisa dong. Berarti ini nggak bisa diterima oleh mesin PDA yang ini. Jadi ini nggak bisa diterima. Nah,
Seperti itu. Jadi kalau misalnya diterima, di sini harus A dulu. Kalau inputnya A, berarti yang kita pop itu A, bukan B. Kalau diinputkan B, yang kita pop ini B, ya, bukan A. Jadi, bahasa ini nggak bisa diterima oleh mesin PDA. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.